Si Kelingking. Provinsi Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatera. Konon di Bangka Belitung ada kisah sepasang suami istri yang ingin membunuh anaknya, namun tidak berhasil. Kisah itu dikenal dengan legenda Si Kelingking. Dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri di sebuah desa di Pulau Belitung. Mereka hidup dalam kemiskinan, namun mereka tetap hidup rukun dan bahagia. Hanya satu hal yang menjadi ganjalan mereka, karena sudah bertahun-tahun belum juga dikaruniai anak. Akan tetapi, mereka tidak putus asa. Hampir setiap saat berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami seorang anak, walaupun sebesar kelingking. Doa ini yang selalu mereka panjatkan. Ternyata doa mereka dikabulkan. Tidak berselang lama, sang istri hamil. Berapa bulan kemudian, sang istri pun melahirkan. Namun alangkah terkejutnya mereka ketika melihat bayinya hanya sebesar kelingking. Abang, kenapa anak kita kecil sekali? Mendengar pertanyaan tersebut, sang suami hanya duduk terdiam. Ia seakan tidak percaya melihat keadaan anaknya. Tiba-tiba, ia teringat doa yang sering diucapkan ketika memohon diberi anak. Oh iya, Dinda. Kau ingatkan dengan doa yang kita ucapkan dulu agar kita diberikan anak walaupun sebesar kelingking? Iya, ingat Bang. Ternyata Tuhan mengabulkan sesuai permintaan kita. Karena badannya yang sangat kecil, mereka akhirnya memberi nama Kelingking pada anak sematawayang mereka. Mereka memelihara bayi itu dengan sebaik-baiknya. Waktu terus bergulir. Kelingking sudah berumur 6 tahun. Namun tubuhnya tetap sebesar jari kelingking. Awalnya kedua orang tua kelingking menyayangi kelingking sepenuh hati. Akan tetapi ada satu hal yang membuat mereka risau. Kelingking makan berkali-kali meski badannya kecil. Sekali makan, kelingking bisa menghabiskan lebih dari 1 bakul nasi. Setiap hari, suami istri itu bingung mencukupi kebutuhan hidup mereka bertiga. Penghasilan mereka hanya cukup untuk makan kelingking. Karena sudah tidak sanggup menghidupi anaknya yang banyak makan, mereka akhirnya bersepakat untuk menyingkirkan si kelingking. Suatu hari, sang ayah mengajak kelingking ke hutan untuk mencari kayu. Kelingking naik di saku baju ayahnya. Setibanya di tengah hutan, sang ayah menebang pohon besar. Kamu di sini saja, agar tidak terkena batang pohon yang ayah tebang. Baik, ayah. Beberapa saat kemudian, pohon besar itu pun roboh. Brak, jatuh tepat di tempat si kelingking berdiri. Sang ayah memastikan keadaan si kelingking. Ia yakin anaknya telah mati. Bukannya sedih, sang ayah justru segera kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, istrinya pun tidak merasa kehilangan anaknya. Mereka benar-benar lupa bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan dosa besar. Tiba-tiba di luar rumah terdengar suara si kelingking. Ayah! Ayah! Diletakkan di mana kayu ini? Betapa terkejutnya mereka begitu melihat si kelingking sedang memikul sebuah kayu besar di pundaknya. Hah? Sang ayah dan ibu kelingking kaget luar biasa. Kelingking masih sehat dan kembali ke rumah. Seperti biasa, kelingking segera mencari makanan. Begitu melihat nasi, si kelingking langsung melahapnya sampai habis. Akhirnya ayah dan ibu kelingking pun merasa kasihan karena sudah berbuat buruk pada anak mereka sendiri. Keduanya sadar kelingking adalah anak ajaib yang meski badannya kecil, namun dia anak yang sehat dan kuat. Mereka pun menyesal dan berjanji tidak akan berlaku buruk lagi pada kelingking. Kisah ini memberi pesan untuk selalu mengucapkan hal-hal yang baik, karena ucapan adalah doa. Kita juga tidak boleh memandang rendah pada fisik orang lain, apalagi melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain. Selain itu, kisah ini juga memberi pesan bahwa hidup dan mati seseorang adalah takdir Tuhan, bukan oleh manusia.